kang ngenyar-ngenyari sapa siman amron ing perkara jadi dan kang anyar mukhalifan kang mulayani lisyar'i marang syara'. Mubtadi dalam bab ini yakni nazam ini itu adalah orang yang merintis, orang yang melakukan sesuatu yang baru sebelumnya tidak ada, rintisan, di mana sesuatu yang baru ini mukhalifan lisyar'i. Mukhalifan lisyar'i ini yang dikehendaki oleh nazim, mengikuti agama yang benar, tidak menciptakan bid'ah yang jelek. Nah, kemudian apakah bid'ah itu semuanya jelek? Tidak. Wa illa fal bid'atu qismani. Bid'ah itu ada dua. Sekarang apakah bid'ah itu ada dua? Keterangannya dari mana? Apakah itu dari kita sendiri? Hanya dari orang-orang NU saja? Enggak. Ini bahkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau kita mengikuti Imam Asy-Syafi'i, perhatikan ini. Qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-muhdatsatu minal umuri darbani. Sesuatu yang dirintis, sesuatu yang diperbaharukan. Sebelumnya tidak ada. Itu ada dua macam. Minal umuri darbani. Yang pertama, ahaduhuma ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw athara. Sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zamannya sahabat. Yang pertama adalah sesuatu yang baru yang bertentangan dengan kandungannya Al-Quran, bertentangan dengan kandungannya hadis Nabi, atau bertentangan dengan ijma'nya ulama, atau bertentangan dengan athar atau peninggalan ajarannya sahabat. Fahadhil bid'atu ad-dhalalah. Ini namanya bid'ah yang jelek, bid'ah yang sesat, bid'ah yang tidak sesuai dengan Quran, hadis, ijma' dan athar, disebut sebagai bid'ah dhalalah. Watsaniyatu ma uhditha minal khairi. Awas, ada kata-kata minal khairi. Bid'ah yang kedua itu adalah sesuatu yang dirintis, sesuatu yang dipermulakan, sebelumnya tidak ada. Sesuatu di sini adalah kebaikan. Jadi begini bahasanya. Kebaikan yang dirintis di dalam Islam yang sebelumnya tidak ada. Wala yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an. Dan tidak bertentangan dengan kitab yakni Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi, tidak bertentangan dengan ijma'. Wa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Yang demikian ini adalah muhdatsah, bid'ah, sesuatu yang baru tapi yang tidak tercela, atau dikatakan bid'ah mahmudah. Ya, bid'atun mahmudatun. Nah, istilahnya macam-macam. Rawahul Baihaqi bil isnadis sahihi fi kitabih Manaqibis Syafi'i. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dalam kitabnya yang bernama Manaqibu Asy-Syafi'i. Jadi bid'ah dari dulu yang namanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang tidak bertentangan dengan syarak, ada bid'ah yang bertentangan dengan syarak. Yang tidak bertentangan namanya bid'ah hasanah atau muhdatsah hasanah atau bid'ah mahmudah. Kemudian yang bertentangan namanya bid'ah sayyi'ah, bid'ah dhalalah atau bid'ah madhmumah. Qala Syekh Abdur Raufi Al-Munawi. Setelah wawu itu ya, bukan alif. Qala Syekh Abdur Raufil Munawi. Ini Al-Hafidh, muridnya Al-Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Al-muradu bil bid'ati huna. Yang dimaksud dengan bid'ah di sini itu maksudnya di baitnya seorang syair yang namanya Abil Mudhaffar As-Sam'ani. Al-muradu bil bid'ati huna i'tiqadu madhabil qadariyah. Keyakinannya madhab qadariyah. Orang yang mengikuti madhabnya qadariyah atau mu'tazilah ini tidak boleh diikuti. Yakni orang yang bagaimana? Orang yang meyakini Allah wajib menciptakan sesuatu yang baik. Satu. Kemudian Allah tidak menciptakan kejelekan. Kemudian yang ketiga, Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Qadariyah yang semacam ini, tiga ini. Satu, Allah wajib menciptakan kebaikan. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak menciptakan kejelekan. Yang ketiga, Allah Ta'ala. Yang ketiga apa tadi? Allah Ta'ala. Satu, yang pertama, Allah wajib menciptakan kebaikan. Yang kedua, Allah Ta'ala wajib tidak menciptakan kejelekan. Kemudian yang ketiga, Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Ini adalah qadariyah yang sampai keluar dari Islam. Bid'ah yang semacam ini tidak boleh diikuti. Awil jabriyah, ataupun bid'ahnya kaum jabriyah, bukan jabariyah tapi jabriyah. Bukan Jabariyah tapi Jabriyah. Siapa Jabriyah? Mereka yang meyakini bahwa hamba itu tidak mempunyai ikhtiar, tidak mempunyai perbuatan, tidak mempunyai kehendak. Ini namanya Jabriyah. Orang yang demikian ini berarti menafikan kasab. Padahal dalam Al-Quran disebutkan bima kuntum ta'malun, bima kuntum taksibun, jazaa'am bima kanu ya'malun. Amal kita itu ditetapkan oleh Quran. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasab. Kafir sebaik apapun amalnya tidak bermanfaat. Ini benar apa benar? Benar. Yang salah itu ini, yang salah. Orang Islam berbuat maksiat apapun tidak berbahaya bagi dia. Namanya murji'ah. Keyakinan pertama ini benar. Orang yang non-Islam berbuat baik apapun tidak dikatakan sebagai ibadah. Benar apa benar? Benar. Karena syarat amal itu diterima oleh Allah, syaratnya adalah Islam. Ini dalam hal ini murji'ah benar. Yang kedua, Murji'ah itu meyakini orang Islam berbuat salah apapun, besar atau kecil, nggak ada bahaya sama sekali. Padahal orang Islam itu pasti ada yang disiksa nanti di kubur atau di neraka. Ada yang diampuni, ada yang disiksa. Berarti ini keyakinan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kaum Murji'ah bukan orang Islam, walaupun mereka mengaku dirinya sebagai orang Islam. Paham ya? Murji'ah itu dari kata-kata irja. Irja itu artinya takhir. Takhir itu maksudnya apa? Bukan takhir betul-betul mengakhirkan, tapi maksiat bagi orang Islam itu sama sekali diakhirkan, ditangguhkan, tidak disiksa oleh Allah Ta'ala. Menurut siapa? Kaum Murji'ah. Padahal orang Islam itu pasti harus ada yang disiksa karena melakukan maksiat. Pasti ada yang disiksa, walaupun sebagian, dan kita tidak tahu siapakah mereka yang diampuni dan yang tidak diampuni. Awil mujassimati, awil mujassimah atau bid'ahnya kaum mujassimah, kaum yang mengatakan Allah adalah benda, atau mensifati Allah dengan sifat-sifat benda. Walaupun secara verbal mereka tidak mengatakan Allah benda, tapi mereka mengatakan Allah duduk,
Allah bersemayam, Allah menempat, Allah berada di atas, Allah besar, Allah turun, Allah naik dan sebagainya. Turun, naik, bertempat, berukuran, ya, berarah. Itu semuanya sifatnya apa? Sifatnya makhluk, sifatnya benda. Kalau ada orang mengatakan Allah turun naik, Allah berpindah pada waktu malam, Allah bertempat misalkan, ini berarti dia hanya mengenal benda. Sebab Allah adalah yang menciptakan benda. Yang menciptakan benda tidak disifati dengan sifat benda. Sifatnya kholik, sifatnya kholik. Sifatnya makhluk adalah sifatnya makhluk. Beriman kepada Allah Ta'ala artinya beriman bahwa selain benda ada yang menciptakan benda. Benda tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Benda itu sifatnya sifat benda. Yang menciptakan benda mustahil, yakni Allah Ta'ala disifati dengan sifat benda. Kalau ada orang mensifati Allah dengan tempat di atas dan sebagainya, ini berarti dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Ghairu arifim bi rabbih. Dia tidak mengenal Allah Ta'ala yang menjadi Tuhannya. Tuhan seluruh alam semesta, Allah Ta'ala. Tapi dia tidak mengenal. Semua bertuhankan Allah, tapi tidak semua mengenal Allah Ta'ala. Semua bertuhankan Allah, tapi tidak semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah mensyaratkan ibadah itu harus dilakukan oleh orang yang beriman. Wa may ya'mal min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Ada kata-kata mu'minun. Orang yang beramal baik laki-laki atau perempuan, Arab ataupun non-Arab, kulitnya apapun, bahasanya apapun, yang penting dia itu mukmin. Ini namanya rahmatan lil alamin. Siapapun berhak masuk dalam agama Islam. Maka faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Mereka itu pasti akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dia dizalimi sedikit pun oleh Allah Ta'ala. Syarat iman, syarat ibadah diterima itu adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Saya ulang. Awil mujassimah. Mujassimah itu mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat benda. Walaupun mereka tidak mengatakan bahwa Allah itu benda. Allah benda, enggak mengatakan begitu. Tapi mereka mengatakan Allah duduk. Duduk itu makhluk apa makhluk? Sifatnya makhluk. Makhluk. Berukuran. Itu sifatnya makhluk apa sifatnya makhluk? Sifatnya makhluk. Apapun yang menjadi sifat makhluk itu tidak boleh menjadi sifatnya Allah Ta'ala. Nah, mujassimah, ya, walaupun mereka mengatakan Allah duduk tapi tidak seperti duduknya makhluk. Mengatakan duduk itu sudah menyatakan Allah adalah makhluk. Maka kata-kata walaupun tidak seperti duduknya makhluk ini tidak bisa membenarkan kalimat yang pertama. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mangqala innallaha jismun la kal ajsam fahuwa kafir. Orang yang mengatakan bahwa Allah benda tapi tidak seperti benda. Maksudnya bagaimana? Ada orang mengatakan begini, Allah punya tangan. Tangan itu bentuk apa bentuk? Bentuk. Berbentuk itu sifatnya siapa? Makhluk. Kalau ada orang mengatakan Allah punya tangan dan paham makna tangan itu apa? Anggota badan, bagian. Walaupun di belakang dia mengatakan tapi tangannya kanan semua. Ada makhluk tangannya kanan semua? Enggak ada. Ini dia tetap tidak beriman, dia tetap tidak mengenal Allah Ta'ala. Ya, maka dia bukan orang Islam. Ada orang mengatakan Allah duduk, tapi tidak seperti duduknya manusia, seperti tidak seperti duduknya makhluk. Maka yang semacam ini masuk dalam ungkapannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mangqala innallaha jismun la kal azam fahuwa kafirun. Orang yang mengatakan Allah adalah benda tapi tidak seperti benda, itu sama dengan orang yang mengatakan
Allah mempunyai tangan tapi tidak seperti tangannya makhluk. Duduk tapi tidak seperti duduknya makhluk. Ungkapan yang kedua, tidak seperti duduknya makhluk. Tidak seperti benda, tidak seperti menempatnya makhluk. Itu tidak bisa menjadikan ungkapan yang pertama itu selamat. Ya, dia tidak selamat dengan ungkapan yang kedua karena dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Ibadah hanya sah jika dilakukan oleh hamba yang mengenal Allah Ta'ala. Apakah Allah rugi dengan tidak dikenali oleh hambanya? Tidak. Tapi itu adalah ketentuan syarak. Seluruh hamba di dunia ini nggak ada yang mengenal Allah Ta'ala. Apakah Allah rugi? Tidak. Seluruh hamba di dunia ini semuanya makrifat, semuanya taat kepada Allah Ta'ala. Apakah Allah untung? Tidak. Nah, tapi mengenal Allah menjadi syarat. Nah, tapi ibadah kepada Allah itu menjadi syarat bertambahnya keimanan. Mengenal itu menjadi syarat sah ibadah. Ibadah itu menjadi syarat kesempurnaan iman. Lanjut. Wa nahwihim. Fa innal bid'ata khamsatu anwa'in muharramatun. Bid'ah itu terbagi menjadi 5. Wahya hadhihi yang diharamkan tadi, akidahnya Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah. Bahkan ini bukan akidahnya umat Islam, bukan hanya haram, tapi bisa mengeluarkan dari keislaman. Wa wajibatun 'alal kifayati la 'ainan 'ala kulli muslimin. Kemudian ada bid'ah yang sifatnya wajib, tapi wajibnya kifayah. Apa itu? Wajibnya itu kalau sudah dilakukan sebagian muslim, sudah cukup bagi muslim yang lain, maka ini namanya bid'ah kifayah. Wahya nasbul adillati lirraddi ala haula. Menguatkan hujjah, menguatkan dalil-dalil untuk membantah mereka. Di kedawon ini harus ada yang mampu membantah akidahnya kaum Jabriyah, kaum Mujassimah, kaum Jabriyah dan seluruh ahlul bid'ah. Kok ana wong sak brebes ora paham Mujassimah itu apa dan bantahannya. Qadariyah itu siapa dan bantahannya. Kemudian Jabriyah itu siapa dan bantahannya. Murji'ah itu siapa dan bantahannya. Maka seluruh orang Kabupaten Brebes itu dosa semua. Ya, maka jangan ngalang-ngalangi orang ngaji. Orang ngaji semacam ini merupakan paling tidak itu fardu kifayah. Kalau di Curug misalkan nggak ada yang tahu, seorang Curug itu harus ada yang ngaji. Kalau misalkan di mana itu nggak ada belum ada yang ngaji, maka dia wajib ngaji. Harus pergi. Didatangi kaum Wahabi nggak bisa membantah, didatangi Hizbut Tahrir tidak bisa membantah. Maka satu kampung dosa semua itu. Ya sementing rukun dan sebagainya. Bukan masalah rukunnya. Kalau mereka besar, mereka akan melahap kalian. Kalau mereka sudah banyak, mereka akan menjajah kalian. Dikit-dikit ya rukun, memang rukun mereka. Mereka datang pertama kali ke musola. Pak, aku pengen azan, monggo. Nanti lama-lama pengen jadi imam. Terus nanti menguasai musola. Dan seterusnya. Semakin besar. Akhirnya dikuasai. Nah, timbullah kekacauan sosial, masyarakat jadi kacau gara-gara mereka. Maka kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah harus melakukan kewajiban yang semacam ini. Nasbul adillah, menegakkan hujjah untuk membantah para ahlul bid'ah. Wa ta'allumun nahwi alladhi bihi yufhamu alkitabu was sunnah. Belajar ilmu nahwu dan sharaf ini hukumnya fardu kifayah. Wong kedawon belajar nahwu sharaf kabeh kira-kira piye? Dengan ilmu nahwu itu bisa dipahami Al-Qur'an dan sunnah. Ini juga fardu kifayah. Wa nahwu dzalik. Wa mandubatun, dan bid'ah yang disunnahkan. Wa mandubatun. Harokatnya diperhatikan. Ka ihdati nahwir ribati wa madrasatin. Seperti membangun pondok-pondok dan madrasah.
Yang punya kemampuan, baik kemampuan secara keilmuan dan kemampuan secara finansial, silakan bangun madrasah, silakan bangun pondok. Aku dudu keturunannya kiai, sementing mampu secara ilmu, mampu secara finansial, ada kemampuan. Kalau tidak mampu secara finansial, yang mampu bantu. Ya, ada kadang-kadang mampu secara ilmu tapi tidak mampu secara finansial. Ada yang mampu secara finansial tapi keilmuan tak mampu. Nah, maka kalau digabungkan jadi satu enak sekali itu. Tapi kadang-kadang orang itu pengennya dewek. Aku kok gitu. Lanjut. Wa kulli ihsanin lam yu'had fis sadril awal. Dan setiap kebaikan yang belum dikenal pada masa-masa pertama, sadril awal, masa-masa dibukanya Islam yang pertama, yakni di zamannya Nabi dan sahabat. Wa makruhatun kazukhrufati masjidin, menghias masjid yang sampai mengganggu kekhusyuan. Ini adalah bid'ah yang makruh. Dicoret-coret ya, sampai wong ning masjid kowe mesti ndelenge kowe nek enggak mau ke bukan karena salatnya. Wa tazwiqi mushafin. Tinggal dulu itu. Wa mubahatun. Kemudian bid'ah yang mubahah kal musafahati aqibas subhi wal asri. Bid'ah yang mubah tidak dikatakan haram, tidak dikatakan wajib, tidak dikatakan sunnah. Tapi kalau niatnya untuk apa? Untuk mengeratkan persaudaraan nggak apa-apa. Bersalaman setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Ini contoh di sana. Nah, kalau di sini nggak harus setelah sholat subuh, tidak harus setelah sholat asar. Karena dulu itu nggak ada salaman setelah sholat, itu nggak ada. Tapi kalau dilakukan ya nggak apa-apa, mubah saja, boleh. Ya. Faidatun, qala al-Imamun Nawawi fi kitab Tadhhibil Asma'i wal Lughat ma nassuhu. Al-Imam An-Nawawi, beliau adalah seorang mujtahid, seorang ulama ashabut tarjih, bukan mujtahid ya. Ulama ashabut tarjih. Beliau itu mampu membedakan atau menilai mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah. Tapi beliau belum bisa mengeluarkan hukum dari Al-Quran ataupun hadis dengan kaidah imamnya. Belum. Imam An-Nawawi itu termasuk ashabut tarjih. Ashabut tarjih. Jadi belum sampai pada derajat mampu mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis menggunakan kaidah imamnya Asy-Syafi'i. Imam siapa gitu. Ini belum. Hanya mampu menilai ini kuat, ini lemah. Begitu aja. Ini saja beliau ini sudah sangat luar biasa. An-Nawawi. Beliau ini terkenal karomahnya. Karomahnya beliau itu kalau lampu mati, maka dari jarinya itu akan keluar cahaya. Ini beliau seorang waliullah. Seorang waliullah. Fi kitab Tadhhibil Asma'i wal Lughat ma nassuhu. Apa yang beliau katakan, nukil lagi beliau itu. Qala al-Imamu Syekhul Mujma'u ala imamatihi wa jalalatihi wa tamakkunihi fi anwa'il ulumi wa bara'atihi. Abu Muhammadin Abdul Aziz ibnu Abdis Salami rahimahullahu wa radiya anhu fi akhiri kitabil qawaid. An-Nawawi berkata, seorang pemimpin ulama, seorang syaikh, seorang panutan yang disepakati kepemimpinannya, yang disepakati keagungannya, yang disepakati kelihayan atau kemampuannya dalam berbagai cabang ilmu, yang disepakati tentang kecerdasannya. Siapa? Nama julukannya Abu Muhammad. Nama aslinya Abdul Aziz, putra dari Abdus Salam. Beliau berkata dalam akhir kitab Qawaid, mengatakan bagaimana al-bid'atu munqasimatun
ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubahah. Ada berapa? Ada 5 sesuai dengan hukum syarak yang ada 5. Bid'ah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama bid'ah wajibah. Bid'ah secara bahasa itu tidak menunjukkan arti jelek. Karena kalau dikatakan bid'ah wajibah maka baik apa baik? Baik, karena ada kata-kata wajib. Kalau bid'ah muharramah baru dikatakan bid'ah yang jelek. Bid'ah secara bahasa maupun istilah itu belum mampu menunjukkan baik atau jelek. Tapi kalau sudah dibagi, ini wajib, itu baru dikatakan bid'ah yang baik. Qala, beliau berkata, wat tariqu ay tariqul mujtahidi. Wat tariqu ay tariqul mujtahidina. Jalan para mujtahid fi dzalika, di dalam menentukan apakah bid'ah ini termasuk yang wajib, yang muharramah, yang mandubah, yang makruhah atau yang mubah. Caranya para mujtahid bagaimana? Antu'radul bid'atu, boleh seperti itu, atau anta'ridul bid'ata, boleh. Ala qawaidis syariah. Cara para mujtahid mengetahui bid'ah itu termasuk bid'ah yang mana itu dengan cara membandingkan bid'ah itu pada kaidah-kaidah syariah. Kalau kaidah syariah mengatakan wajib, maka kita katakan, para mujtahid mengatakan itu adalah wajib. Fa in dakhalat fi qawaidil ijabi fahiya wajibah. Apabila bid'ah itu masuk pada kaidah-kaidah ijab, fa in dakhalat mongko lamun mlebu apa si bid'ah fi qawaidil ijabi ing dalam pira-pira qawaid, pira-pira kaidah dalil kang nuduhaken wajib, fahiya mongko utawi bid'ah iku wajibatun wajib. Jika bid'ah itu masuk dalam kategori kaidah-kaidah yang menerangkan hukum wajib, maka bid'ah itu juga dikatakan wajib. Awas, sesuatu yang belum ada pada zaman Nabi, zamannya Rasulullah, jangan dikatakan bid'ah, tapi maksudnya adalah bid'ah dolalah. Karena apa? Secara bahasa maupun istilah, bid'ah itu tidak menunjukkan jelek. Ya. Kalimat bid'ah itu tidak menunjukkan jelek baik secara bahasa ataupun istilah. Baru nanti ada pembagian. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah yang hasanah. Terus, au fi qawaidit tahrimi, atau dia itu masuk dalam kategori perkara yang haram berdasarkan kaidah-kaidah yang menunjukkan keharaman tertentu. Fa muharramatun, maka itu termasuk bid'ah yang diharamkan. Awin nadmi fa mandubatun, awil makruhi fa makruhatun, awil mubahi fa mubahatun. Tergantung. Jadi menurut mujtahid, bukan menurut kita ya. Menurut mujtahid ini perkara baru, di zaman Nabi tidak ada. Ini masuk dalam kategori apa? Mereka itu membandingkan, ini adalah sesuatu yang masuk dalam kategori wajib, maka mereka katakan bid'ahnya wajib. Ini haram, maka dikatakan ini adalah bid'ah sayyi'ah, ini haram. Ini mubah, mereka katakan mubah. Para ulama yang berhak menentukan, para ulama mujtahid. Intaha kalamun Nawawi. Ini ada yang pesan untuk dimaknai Jawa. Kalau dimaknai Jawa, ini enggak khatam sebulan ini. Sampai lebaran habis enggak selesai. Aku sebenarnya pengen dimaknai utawi iki iku, pengen sebenarnya. Tapi ngejar target ya, Insya Allah kalau diikuti dengan baik, insya Allah paham. Walaupun tidak dimaknai dengan utawi iki iku, bukan berarti saya enggak senang, itu nostalgia bagi saya. Tapi waktunya enggak cukup. Ya.
Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibillah lil ishrina sifah min wajibin lillahi ya. Nah, itu hamzahnya dikurung. Min wajibin lillahi ishrina sifah. Asy-syarhu yajibu ala kulli mukallafin. Wajib bagi seluruh mukallaf. Wajib menurut siapa? Menurut syara. Bukan menurut akal. Kalau menurut akal, tidak wajib ini. Wajib menurut syara bagi setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Al-balihu, al-aqilu, alladzi balaghathu da'watul Islam. Ada berapa ketentuannya? 3. Yang pertama, baligh, sudah cukup umur, mengecualikan anak kecil. Al-aqil, mengecualikan orang gila. Alladzi balaghathu da'watul Islam, yang sudah sampai kepadanya ajakan masuk dalam agama Islam. Apa itu? Kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada orang mendengar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia paham maknanya secara global, maka dia dikatakan apabila dia sudah akil, baligh dan mendengar 2 kalimat syahadat, namanya mukallaf. Islam atau tidak Islam itu nggak ada kaitannya dengan mukallaf. Mukallaf itu pokoknya ini: akil, baligh, balaghathu dakwah, balaghathu dakwatul Islam. Mukallaf ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Dan ini kewajibannya berlaku bagi seluruh orang mukallaf. Paham ya? Jadi bedakan antara non muslim dengan muslim, antara mukallaf dengan non mukallaf. Mukallaf itu mengaitkan semuanya, muslim ataupun non muslim. Wajib untuk apa menurut syara? Ayya'rifa thalatha asyrata sifatan lillahi ta'ala. Wajib untuk mengetahui. Wajib untuk mengetahui, kemudian untuk nantinya diyakini berapa 13 sifat bagi Allah Ta'ala. Takarrara dzikruha. Kenapa kita wajib mengetahuinya? Karena penyebutan 13 sifat ini itu berulang-ulang. Takarrara dzikruha. Berulang-ulang penyebutannya 13 sifat ini fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Katsiron, banyak, berulang. Penyebutan 13 sifat ini banyak berulang dalam Al-Quran. Imma bil lafzi wa imma bil makna. Baik penyebutannya secara lafaz langsung, secara tekstual memang ada, atau secara implisit, secara tersirat, ya, tidak secara tersurat tapi secara tersirat. Wa hadhihi hiya usulus sifat. Ini adalah sifat-sifat yang pokok yang wajib diketahui oleh seluruh orang yang mukallaf. Wahiyal wujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadithi wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyatu wal qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalamu. Ada berapa? Ada 13 ya. Terus wa qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama mutaakhirin, sebagian besar ulama mutaakhirin, dan sebagian kecil ulama mutaqaddimin. Awas, bukan ulama salaf, tapi mutaqaddimin. Seperti siapa? Al-Baqillani. Ulama di sini maksudnya sebagian besar ulama mutaakhirin.
Artinya tidak semua ulama mutakhirin. Kemudian sebagian kecil dari ulama mutaqaddimin yang mengatakan apa? Wa qala ba'dul ulama'i biwujubi ma'rifati 'ishrina sifatan. Mereka mengatakan wajib bagi mukallaf untuk mengetahui 20 sifat. Kalau tadi berapa? 13. Ditambah 7 berarti menjadi 20. Bi ziyadatis sifatil ma'nawiyah as-sab'i, dengan menambahkan sifat maknawiyah yang jumlahnya 3. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, 7 itu ditambahkan menjadi 20. Wat tariqatul ula hiya ar-rajihatu. Pendapat yang wat tariqatul ula yang pertama yang mengatakan jumlah sifat yang wajib bagi Allah yang wajib wajib untuk diketahui itu berapa? 13. Ini adalah pendapat yang unggul. Pendapat yang 20 bagaimana? Bukan pendapat yang sesat, bukan. Tapi pendapat yang lemah dari sisi dalil. Benar apa benar? Benar. Bukan sesuatu yang bertentangan dengan akidah. Tapi yang pertama itu dalilnya lebih kuat. Kita buktikan apakah memang benar-benar lebih kuat. Ini. Qala al-hafidhu Muhammad Murtadha Az-Zabidiyyu al-Maturidiyu fi kitabihi al-Ithaf ma nassuhu. Al-Hafidh ini julukannya Khatimatul Lughawiyyin, orang yang ahli bahasa yang paling akhir di zamannya. 1 abad yang paling ahli bahasa di zamannya beliau ini. Siapa ini? Az-Zabidi. Makomnya di mana? Mesir ya. Makomnya di Mesir. Beliau mengatakan apa? Wa'lam anna hadhihi sifati al-ishrina fil haqiqati aqsamun arba'atun. Ketahuilah bahwa sifat yang 20 ini hakikatnya dibagi menjadi berapa? Menjadi 4 bagian. Yang pertama, nafsiyah. Dalam hal ini sifat wujud. Kemudian wasalbiyah, sifat salbiyah. Wa ma'anin, dan sifat ma'ani atau sifatul dzat. Sifat ma'ani juga disebut dengan sifatul dzat. Sifat ma'ani itu disebut sebagai sifatul dzat. Wa ma'nawiyah, kemudian sifat ma'nawiyah. Ada berapa? Ada 4. Wa hadzal qaulu bi thubutil ahwal. Qaul ini apabila kita mengikuti pendapat yang mengatakan hal itu ada. Hal itu apa? Hal itu menurut yang mengatakan ada itu sesuatu yang di bawah wujud tapi di atas ketiadaan. Angel bangel. Hal itu di bawah wujud tapi di atas tidak ada. Ana tapi laka tapi ana. Hal ini namanya ma la yartaqi ila darajatil wujud wa la yanhallu ila darajatil adam. Sesuatu yang tidak sampai pada derajat wujud tapi tidak juga sampai kepada derajat tidak ada. Itu namanya hal. Apa itu? Yompuh. Itu hal. Pembagian 4 semacam ini itu untuk mengikuti pembagian, saya ulang. Pembagian 4 sifat Allah menjadi 4 ini itu berdasarkan pendapat yang mengatakan hal itu ada. Pendapat ulama yang mengatakan hal itu ada. Wal asahhu annahu la hala. Menurut pendapat yang ashah, sesungguhnya tidak ada yang namanya hal. Keadaan antara durung wujud tapi tidak dikatakan tidak ada.
Keadaan di mana dia tidak dikatakan tidak ada, tapi juga tidak dikatakan tidak wujud. Keadaan di mana dikatakan tidak wujud dan juga tidak ada. Apa namanya? Tidak wujud dan juga tidak dikatakan tidak ada. Jadi tidak sampai wujud dan juga tidak sampai tidak ada. Angel kan? Nah, wal asahu annahu la hala. Wa hina idzin takunul aqsamu thalathatan. Nah, maka kalau menurut pendapat yang asah ini, maka pembagian sifat Allah ini hanya berapa? Hanya tiga. Wa alaihi daraja ghalibul mutakallimin. Ini adalah yang diikuti jumhur ahli ilmu kalam, ahlus sunnah wal jamaah. Intaha. Wa hadhihi sifatu ats-tsalatsa asyrata azaliyatun bi azaliyati dzat. Sifat 13 ini itu azali sebagaimana zat Allah azali, sifat ini juga azali. Maknanya gitu. Sebagaimana zat Allah azali yakni tidak bermula, sifat-sifat Allah yang 13 juga tidak bermula. Li'annahu, alasan logikanya, li'annahu law kana yahdutsu fi dzatillahi ta'ala hawaditsu lawajaba ayyakuna dzatuhu haditha. Seandainya pada zat Allah ada sifat-sifat yang baru, maka niscaya zatnya juga dikatakan baru. Anggerana bocah cilik lahirnya itu dikatakan baru apa baru? Baru. Sifat yang ada pada anak kecil, dia itu bisa nangis, bisa melihat, bisa tertawa dan sebagainya. Itu baru apa baru? Baru. Nah, sifat yang baru itu menunjukkan bahwa si bayi itu adalah perkara baru. Nah, kalau dikatakan sifatnya Allah baru, berarti sampean mengatakan atau orang yang mengatakan seperti itu adalah juga meyakini Allah zatnya juga baru atau bermula. Na'udzubillah. Falamma thabata fil aqli qidamullahi ta'ala wa azaliyatuhu thubutan qat'iyya wa thabat wajaba an takuna sifatuhu azaliyatan. Maka jika menurut akal, ya, karena pada hukum akal sudah tetap bahwa Allah itu tidak bermula zatnya secara qat'i, maka sifat-sifatnya juga tidak bermula. Karena kalau sifatnya bermula, wujudnya disit, terus nanti sifat-sifatnya itu berarti baik sifat ataupun zatnya itu pasti baru. Pasti itu. Fala tataghayyaru wala tazidu wala tanqusu kasifatil khalqi. Maka sifat Allah tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang sebagaimana berubah, bertambah dan berkurangnya sifat makhluk. Faidatun. Dzatullahi la yushbihu dzawatil makhluqin. Zat Allah, maksudnya hakikat Allah itu tidak menyerupai hakikatnya makhluk. Awas, jika dikatakan zatullah maksudnya adalah hakikat Allah. Kalau dikatakan zatnya makhluk maksudnya adalah jisimnya makhluk, kebendaannya makhluk. Ini biar enak ya, jenengan kalau mengatakan zatullah itu maksudnya adalah hakikat Allah. Kalau dikatakan zatul makhluk, zatu zaidin, zatu qamarin, zatu jannatin, zatnya neraka, zatnya surga dan sebagainya. Maksudnya apa? Kebendaannya. Padahal Allah itu bukan benda. Maka kalau dikatakan zatullah maksudnya apa? Haqiqatullah. Hakikat, awas, hakikat, ada hakikat yang bukan benda, yakni hanya Allah Ta'ala. Ada hakikat yang berupa benda. Apa sih hakikat? Sesuatu yang tetap, sesuatu yang wujud. Sesuatu yang wujud. Nanti kita teruskan.
Dzatullah la yushbihu dzawatil makhluqin. Zat Allah, wujud Allah, hakikat Allah itu tidak menyerupai zat atau wujudnya seluruh makhluk. Wala sifatuhu tushbihu sifatil khalqi. Dan sifat Allah Ta'ala itu juga tidak menyerupai sifatnya makhluk. Wala af'aluhu tushbihu af'alal khalqi. Perbuatan-perbuatan Allah itu tidak menyerupai, tidak menyamai perbuatan-perbuatannya makhluk. Kalau perbuatan makhluk itu pasti ada tujuan. Dengan menggunakan anggota badan. Perbuatan makhluk itu pasti ada tujuan, ingin mendapatkan untung atau ingin terhindar dari kerugian. Itu perbuatan makhluk. Dan manusia atau makhluk itu berbuatnya menggunakan anggota badan. Tapi perbuatan Allah tidak karena ghurur, tidak karena ingin mendapatkan keuntungan, tidak karena ingin tertolak dari yang berbahaya atau yang merugikan. Terus, wa makna dzatillah haqiqatullah. Kalau dikatakan dzatullah, maknanya apa? Hakikat Allah. Awas. La na'rifu Allah alal haqiqati illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah Ta'ala kecuali Allah itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita itu pengetahuannya terbatas. Dan kita cukup diperintah oleh Allah Ta'ala untuk meyakini begini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yakinilah wahai Muhammad. Maksudnya sampaikanlah keyakinan ini wahai Muhammad. La ilaha illallah. Kita tidak akan dapat mengetahui hakikatnya Allah Ta'ala. Sebab apa? Jenengan gak bisa membayangkan. Gak bisa membayangkan apa? Selain benda, jenengan gak bisa membayangkan. Karena jenengan itu selalu berkutat pada benda. Maka tidak ada yang mengetahui hakikat Allah. Cukup kita yakini Allah bukan benda. Selesai. Al-ajzu andarokil idraku. Tidak mampu mengetahui selain benda itu apa. Allah Ta'ala. Allah itu bukan benda. Terus bagaimana? Kita tidak tahu. Itulah yang dimaksud dengan al-ajzu andarokil idraku. Gitu loh. Ya, lanjut. Jadi kalau dikatakan wa makna dzatillah, kalau ada mengatakan ma dzatullah, jawabannya apa? Haqiqatullah. Sementara apabila dikatakan wa amma idza qila dzatu Zaidin fajismuhu. Apabila dikatakan zatnya Zaid, maka maksudnya apa? Jisim atau kebendaannya Zaid. Makhluk, kalau dikatakan zatnya makhluk, maksudnya apa? Kebendaannya makhluk atau jasmaninya makhluk. Tapi kalau dikatakan zatullah, mananya apa? Hakikatnya Allah Ta'ala. Terus apakah yang dimaksud dengan hakikat Allah Ta'ala? Sebatas mana kemampuan kita mengetahuinya? Ini kita lihat di makalahnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Abu Hanifah wa huwa ya'nillaha. Awas, ya'nillaha itu bukan ungkapannya Abu Hanifah, tapi maksudnya untuk mengetahui marjeknya dhamir huwa. Wa huwa syai'un lakal asya. Allah adalah sesuatu, tapi tidak seperti segala sesuatu makhluk. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wa huwa syai'un lakal asya. Allah adalah sesuatu, tapi tidak seperti segala sesuatu yang merupakan benda. Tapi tidak seperti segala sesuatu yang merupakan benda. Terus apa makna sesuatu bagi Allah Ta'ala? Ini. Wa makna syai'i ats-tsabitu bila jismin.
Makna sesuatu bagi Allah Ta'ala itu adalah apa? Ats-tsabitu bila jismin. Sesuatu yang ada, sesuatu yang tetap, yang bukan benda, benda yang tersusun, jisim, wala jauharin, dan bukan benda yang tidak tersusun, jauhar, benda yang paling kecil, namanya jauhar, jauhar farat. Wala arodin, dan bukan sifat benda. Awas, Allah tidak boleh dikatakan kekuatan. Contoh, dunia ini diciptakan oleh kekuatan yang maha dahsyat. Siapa itu? Enggak kenal. Kayak ada orang fisikawan yang mengatakan dunia ini tidak tercipta dengan sendirinya. Tapi bagaimana? Diciptakan oleh kekuatan. Nah, ini namanya arod. Berarti mereka tidak meyakini akan adanya Allah. Walaupun mereka mengatakan dunia ini tidak tercipta dengan dirinya sendiri, tapi mereka mengatakan tidak ada Tuhan, yang ada adalah arod. Paham? Bisa dipaham? Nah, ada orang mengatakan dunia ini tidak tercipta dengan dirinya sendiri, ada kekuatan besar yang menciptakan dunia. Ini arod, bukan Allah Ta'ala. Maka dikatakan di sini, Allah adalah sesuatu yang tetap, sesuatu yang wajib adanya, tapi dia bukan benda yang tersusun, walau jauharin, dan bukan benda yang tidak tersusun, wala arodin, dan bukan sifat benda. Wala haddalahu, Allah tidak mempunyai batas. Karena sesuatu yang mempunyai batas, yang mempunyai ukuran, itu pasti adalah makhluk dan membutuhkan kepada yang membuat dia pada ukuran dan batas tertentu. Wala biddalahu, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang menjadi kehendak Allah. Wala niddalahu, dan tidak ada yang menyamai Allah. Kehendaknya sama, ilmunya sama, apa yang dikehendaki pasti terjadi juga sama. Ini wala niddalahu, tidak demikian. Wala mitlalahu, dan tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala, baik dari satu sisi ataupun dari berbagai sisi. Jadi apa makna daripada Allahu syai'un? Allah adalah sesuatu yang kita yakini adanya, bukan benda, bukan sifat Kita bisa membayangkannya apa tidak? Tidak bisa. Maka dikatakan la na'rifullaha alal haqiqati illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah Ta'ala kecuali Allah sendiri. Tapi bukan berarti kita tidak mengenal Allah. Kewajiban kita mengenal Allah itu bagaimana? Beriman kepada Allah itu artinya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Fakhrur Razi, ammal imanu biwujudihi fahuwa ayya'lama anna wara'al mutahayyizati mawjudan khaliqan laha. Selain yang berbentuk, selain yang mempunyai ukuran, selain yang mempunyai tempat, selain yang berbentuk, itu ada yang menciptakannya. Dialah Allah Ta'ala. Tapi kita pasti tidak bisa membayang. Kita yakin itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Ta'ala. Wa huwa syai'un lakal asya, maujudun lakal maujud. Katakan jismun lakal adzam. Yang boleh syai'un lakal asya. Yang boleh lagi maujudun lakal maujudat. Yang tidak boleh jismun lakal, walaupun niate pan moni lakal adzam. Karena ungkapan Allah jismun sudah walaupun engkone pan ditambahi lakal adzam, tidak seperti benda. Wong ente sudah mengatakan Allah itu benda tapi tidak seperti benda. Allah mempunyai tangan tapi tidak seperti tangannya makhluk. Kalian tidak mengenal Allah Ta'ala. Ya, walaupun sedikit, insya Allah ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu hal, ilmu doruri yang wajib diketahui oleh kita semuanya sebagai orang mukallaf. Ya, makalah-makalahnya silahkan dikasih tanda yang khusus. Ya, qalal imam, imamnya siapa?
makulahnya dikasih tanda khusus supaya jadi simpanan bagi jenengan. Ya, simpanan bagi. Kalau dihafal semua kan nggak mungkin. Yang penting-penting itu ditandai khusus. Makalah-makalah itu dihafalkan sedina siji. Insya Allah jadi ulama gedean. Banyak hafalannya maksudnya. Ya, kita akhiri dengan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Thabbatana Allah wa iyyakum 'alal qawli tsabit bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.